Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-26 dari 81 topik. Tentang gugatan class action, bagian keempat. Rincian perbuatan hukum yang dikuasakan. Supaya perbuatan hukum yang akan diwakilkan dapat dijalankan, maka diperlukan penyebutan perbuatan-perbuatan hukum apa sajakah yang akan dikuasakan kepada penerima kuasa. Penulisan rincian perbuatan hukum yang dikuasakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada yang singkat, sedang, atau sangat rinci. Berikut diberikan contoh tentang rincian perbuatan hukum yang dikuasakan. Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadiri semua persidangan pengadilan negeri di Magelang, menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, menerima, mengajukan, dan menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan, gugatan, memori-memori, kesimpulan-kesimpulan, meminta sitaan, sita jaminan, sita revindikator, mengajukan atau menolak saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan-keterangan saksi-saksi, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, dapat mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, menerima uang pembayaran dan memberikan kwitansi tanda penerimaan uangnya, meminta penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan, eksekusi, melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, dan dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa atau wakil guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan banding dan kasasi. Honorarium, hak retensi dan substitusi. Sebagai kalimat penutup dalam pemberian kuasa, maka setelah uraian tentang perbuatan hukum yang diberikan kepada penerima kuasa, biasanya dalam surat kuasa diatur tentang honor, hak retensi, dan substitusi. Ketentuan demikian ini dalam surat kuasa dalam pengajuan gugatan secara perwakilan kelompok adalah sama dengan ketentuan serupa dalam surat kuasa perkara perdata pada umumnya. Sebagai contoh, kekuasaan ini diberikan dengan upah, atau honorarium, dan hak retensi, serta dengan hak untuk melimpahkan, atau substitusi, sebagian atau seluruh kekuasaan yang diberikan ini kepada orang lain. Tempat dan waktu pembuatan surat kuasa. Mengenai tempat pembuatan surat kuasa, biasanya cukup mencantumkan kota di mana surat kuasa dibuat. Dapat dikatakan sangat jarang, atau bahkan tidak pernah, ada tempat yang dicantumkan atau dituliskan dengan menyebutkan desa atau kelurahannya. Kalau dalam surat kuasa dicantumkan desa atau kelurahan di mana surat kuasa dibuat, juga diperbolehkan, namun hal itu tidak berpengaruh pada keabsahan surat kuasa. Menjadi pertanyaan adalah, apakah akibatnya jika tempat dibuatnya surat kuasa tidak dicantumkan ataupun lupa mencantumkannya? Dalam KUH Perdata tentang pemberian kuasa, atau just giving, tidak dijumpai peraturan yang menentukan bahwa tempat pembuatan surat kuasa adalah merupakan salah satu unsur sahnya surat kuasa. Hal ini berarti bahwa tidak dicantumkannya tempat pembuatan surat kuasa tidak berpengaruh terhadap keabsahan surat kuasa yang bersangkutan. Sedangkan waktu dibuatnya surat kuasa merupakan hal yang penting, karena dari ketentuan tersebut dapat diketahui saat mulai berlakunya pemberian kuasa. Jika surat kuasa ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, maka sejak saat dibuatnya surat kuasa itu mulailah berlaku hak dan kewajiban. Apabila setelah hari pembuatannya tersebut pemberi kuasa mengangkat penerima kuasa lain mengenai urusan yang sama, maka pemberian kuasa kepada penerima kuasa pertama berakhir sejak pemberitahuan pengangkatan kuasa baru kepada penerima kuasa lama. Demikian ketentuan dalam pasal 1816, Jo 1813 KUH Perdata. Dari uraian di atas tampak bahwa berbeda dari tempat pembuatannya, ketentuan mengenai waktu pembuatan surat kuasa merupakan hal yang penting untuk dicantumkan dalam surat kuasa, terutama jika terjadi penunjukan kuasa baru. Tanda tangan. Tanda tangan merupakan unsur baku yang harus ada pada sebuah akta. Tanpa ada tanda tangan, maka sebuah tulisan belum dapat disebut sebagai akta, akan tetapi sebuah konsep. Oleh karena pemberian kuasa adalah perjanjian sepihak, maka tanda tangan yang harus ada pada surat kuasa adalah tanda tangan pemberi kuasa. Tanpa adanya tanda tangan pemberi kuasa, maka surat kuasa dianggap belum ada, yang ada barulah sebuah konsep surat kuasa. Namun demikian, keberadaan tanda tangan penerima kuasa tidaklah mutlak, atau dengan kata lain surat kuasa sudah terjadi semenjak ditandatangani oleh pemberi kuasa. Penandatanganan oleh penerima sekedar sebagai bukti bahwa pemberian kuasa telah diterima oleh penerima kuasa. Syarat mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Syarat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok pada dasarnya adalah sama dengan syarat mengajukan gugatan pada umumnya, yaitu harus memenuhi syarat material dan syarat formil. Syarat material.
yaitu syarat berdasarkan hukum material yang harus dipenuhi. Terdiri atas berikut ini, gugatan telah tiba saatnya, artinya bahwa perbuatan melawan hukum oleh tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Sudah ada teguran dari penggugat, bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat sudah melakukan teguran, atau somasi, atau ingebrevtstelling. Beralasan dan berdasar hukum, dimaksudkan di sini adalah bahwa gugatan tersebut berdasarkan pada fakta atau kejadian nyata yang mempunyai dasar hukum. Artinya, bahwa hak atau kepentingan yang dikemukakan sebagai dasar gugatan benar-benar pantas mendapatkan perlindungan hukum. Bukan hak yang lahir karena perbuatan yang dilarang, misalnya utang piutang sebagai akibat perjudian, atau kepentingan yang direkayasa, atau chicken us process. Oleh karena dasar hukum gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dikatakan dalam Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, adalah 3 undang-undang sebagai berikut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Maka syarat material gugatan perwakilan kelompok ada pada masing-masing undang-undang tersebut. Syarat material. Adapun syarat-syarat material menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656, dalam Pasal 35 Ayat 1, dinyatakan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yaitu unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 42, pada bab 3 bagian kedua, diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, pada bab 4 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada bab 5 tentang ketentuan pencantuman klausula baku dan bab 6 tentang tanggung jawab pelaku usaha. Bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh karena pelanggaran pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, ada 3 hal yang dapat dipakai sebagai dasar gugatan menurut undang-undang ini adalah 1. Karena adanya kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat, Pasal 71 Ayat 1, 2, pencemaran atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga memengaruhi kehidupan masyarakat, Pasal 72, 3, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, Pasal 73. Syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang diberikan hukum formil, atau hukum acara, yang harus dipenuhi jika seseorang hendak mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, terdiri atas a. Memenuhi ketentuan bentuk dan isi surat gugat, baca uraian tentang syarat bentuk dan isi surat gugat, b. Memenuhi ketentuan di mana gugatan harus diajukan, baca tentang di mana gugatan diajukan, membayar biaya perkara, bahwa sebelum gugatan ditulis ke dalam daftar, atau register, perkara oleh bagian kepanitraan, penggugat terlebih dahulu harus membayar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan, kecuali bila diperbolehkan berperkara secara cuma-cuma sebagaimana diatur di dalam Pasal 237 HIR. Itulah topik ke-26 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.